Kita mulai. Oke ya. Kemarin kita udah belajar transport sama sesi, sekarang kriptografi ya. Nah, kriptografi itu ada di, kan transport sama sesi kemarin udah. Sekarang kita ke presentasi. Dan di presentasi itu adalah eh, bagian kriptografi. Jadi udah mulai masuk ke menampilkan lah gitu ya si aplikasinya. Nah, presentasi itu ada translasi, enskripsi, kompresi, dan konversi set karakter. Jadi ini udah layer atas nih. Udah bukan low level lagi gitu ya. Nah, hmm, hebatnya adalah si lapisan presentasi ini tuh bisa melakukan translasi. Jadi kalau misalnya encoding sama decodingnya beda tuh masih bisa gitu. Asal memang formatnya ada bentuk umumnya gitu. Jadi nanti disesuaikan antara pengirim sama penerima. Oke ya? Dah. Sekarang kita ngomongin enkripsi. Enkripsi itu kan kemarin saya ceritain bahwa em, dia merubah suatu pesan menjadi bentuk lain dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya dari diagramnya tuh ada kunci ya yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Jadi dari data yang bisa dibaca menjadi sesuatu bentuk teks juga, tapi hanya bisa dibuka dengan kunci. Nah, yang kalian harus ingat adalah encryption atau kriptografi gitu ya. Oh, gini deh gambarnya. Itu adalah pemetaan satu ke satu. Jadi kalau misalnya kita punya plain text gitu ya, ini ciphertext ya. Kita punya beberapa plain text gitu. Ini ada ciphertext. Itu fungsinya satu ke satu. Jadi kalau ini jadi ini, baliknya jadi itu gitu. Ini kalau jadi ini, baliknya jadi dia lagi gitu. Jadi nggak boleh, ini satu ke satu ya. One to one function. Nggak boleh misalnya gini ya, ini bisa ke sini, ini juga bisa ke sini, nah gitu. Atau ini ke sini bisa bareng sama yang ini gitu. Itu nggak boleh. Jadi satu titik itu dipetakan ke satu titik akan balik lagi ke situ. Jadi encryption itu sangat-sangat saklek gitu ya. Dia satu ke satu, pemetaan satu ke satu. Oke. Dah. Jadi kriptografi adalah yang mengamankan, analisis itu yang membongkar gitu. Walaupun dalam artian nggak selalu hacking, tapi bisa ngecek tingkat keamanannya. Udah ya. Nah, ini yang saya rangkum aja. Jadi, cryptography itu atau security itu yang kalian harus ingat adalah CIA aja. Nah, kalau saya tambahin, hmm, besaran turunannya adalah non-repudiation sama eh, apa ya? Confident, enggak confident, taruh. Ini kan non-repudiation kan confidentiality sama, oh sorry, bukan confidentiality tapi availability, sorry. Ininya availability. Oke, ini aja ya, hafalin ya. C-nya confidentiality, rahasia. I-nya integrity. Tidak ada perubahan data pada saat dilakukan pengiriman atau pas di transaksi gitu ya. A, yang satu lagi apa? Kalau saya ambilnya authentication. Jadi confidentiality, integrity, sama authentication. Pokoknya ciri sistem yang nggak secure tuh kalau nggak ada authentication aja. Kalian lihat deh di apapun. Misalnya masuk kampus nggak dicek nih mahasiswa atau bukan. Masuk kos-kosan nggak dicek nih orang yang punya anak kos-kosan atau enggak. Ya walaupun misalnya mereka punya kunci masing-masing gitu ya. Tapi ciri sistem yang secure itu adalah ada authentication gitu. Dalam bentuk apapun gitu. Ya. Nah, sisanya adalah besaran turunan yaitu non-repudiation sama availability. Non-repudiation adalah ini. Sorry, ini salah nih. Ini di sini. Non-repudiation itu adalah
mekanisme di mana kalau terjadi transaksi, ya nggak bisa nyangkal. Jadi kayak misalnya kalian beli barang di marketplace. Yang beli barang nggak bisa nyangkal, enggak kok saya nggak beli gitu. Yang jual barang juga nggak bisa bohong, misalnya, udah saya kirim kok, padahal belum gitu. Nah, non-repudiation itu adalah suatu mekanisme yang memastikan bahwa ini antara dua pihak nih, nggak ada yang boleh nyangkal nih gitu. Kalian terikat sama suatu transaksi gitu. Kebayang? Nah, yang satunya lagi itu adalah availability. Jadi kalau kalian mikirin security ya, ini sebenarnya kriptografi itu bagian dari security ya. Yang dimaksud dengan keamanan, kamjar lah, kamsis lah gitu ya. Itu bukan cuma sekedar, aman loh, gue nggak bisa ngebreak passwordnya gitu, bukan. Tapi pada saat sistemnya nggak nyala, mati, itu juga artinya nggak secure. Sama kayak misalnya apa ya, kita bikin roket terus meledak, itu berarti nggak secure tuh roketnya. Jadi security di engineering itu termasuk availability atau keberadaan service. Contoh misalnya Tokopedia nih down gitu, atau misalnya blockchain down misalnya. Transaksi kan habis tuh, atau internet down, atau listrik down. Itu orang yang mau jualan nggak jadi jualan, yang mau jualan saham beli saham nggak jadi, banyak kerugian. Nah itu juga dianggap sebagai tidak secure. Kebayang ya? Jadi gitu, availability. Makanya orang itu hacker biasanya dia menyerang availability. Jadi kenapa ada DOS attack, kenapa ada virus, kenapa ada Trojan. Itu karena dia mau nyerang, dia mau melumpuhkan sistem kita gitu pada ini mah gampang ya. Oke, tuh terus security. Jadi ini berlaku apalagi di jaringan. Oke. Nah, ada set encryption, ada kunci. Nah, sekarang jenis kriptosistem. Ini yang saya pengen kalian paham. Ini kok gini sih? Nah, ada simetrik sama asimetrik. Bedanya, simetrik itu dia punya kunci yang sama untuk membuka dan menutup. Gitu aja. Ya, prinsipnya. Kayak pintu kos-kosan, pintu rumah, itu ngebuka sama nutupnya kuncinya sama kan? Kalau asimetrik, ini dijelasin di mana ya? Di sini apa nanti ya? Ntar saya intip dulu. Kalau saya ngoceh-ngoceh di sini. Oke. Saya ngoceh di sini aja bisa. Kalau asimetrik, ini kenapa gini sih? Nah, ini kenapa gini? Nah, kok banyak typo sih? Kalau asimetrik, kuncinya beda antara yang nutup sama yang buka. Oke? Secara prinsip itu udah hafal dong. Nah, sekarang pertanyaan saya. Bagusan mana? Simetrik atau asimetrik? Tergantung kebutuhan kan. Cuman kalau kalian mau lihat, simetrik kalau secara pembuatan kunci. Jadi kan kalau kita punya sistem skriptosi, Allahu Akbar, ini kenapa gini? Kalau di dalam sistem keamanan, itu kan ada ongkos yang digunakan kan, ya ada computation power lah intinya. Nah sekarang kalian perhatiin deh, kalau simetrik cryptosystem kan kuncinya cuma satu, ya. Kelebihan kekurangan simetrik sama asimetrik apa? Simetrik kuncinya satu bu, kalau asimetrik kuncinya dua. Jadi bagusan yang kuncinya dua, dia lebih secure. Ya, in some way dia lebih secure. Kalau kita lihat dari sisi pembuatan kunci, simetrik itu lebih ribet. Karena katakan misalnya, kalian misalnya nih ada si A gitu ya, sama si B, sama si C. Sama dia kalau si A mau ngomong sama B, kuncinya kan harus beda sama dia kalau ngomong sama C gitu. C juga kalau mau ngomong sama A, sama ke si B juga harus beda kuncinya. B juga kalau mau ngomong ke C, sama ngomong ke A, kuncinya juga harus beda. Kalian kebayang nggak? Jadi katakan misalnya ada sekelas kalian 50 orang atau ada 100 orang. Berarti kuncinya ada berapa? Setiap orang punya 99 kan? Ya. Berarti kan jumlah kuncinya 2n-1 dong gitu. 2 dikali 99 kan? Karena
bolak-balik kan. Misalnya kayak gini ya, A ke B punya satu kunci, B ke A punya satu kunci. Itu udah berdua. Makanya kali dua. Ya, karena berpasangan. Kebayang nggak? Dalam membuat kunci kalau simetrik. Nah, kalau asimetrik kuncinya lebih sederhana. Misalnya ada A, ada B, ada C. Mereka mau saling ngobrol gitu ya. Kalau ini kan bertiga, kuncinya ada 6 kan. Enggak ya, sebenarnya 2 kali 3 ya. Taruh. Kuncinya ada berapa sih sebenarnya? 2n-1 ya? Apa 2n sih? 2n ya harusnya ya. Kalau A-nya 3, kalau 4 berarti 8. 2n-1. Tapi kalau salaman berarti sama aja. Berarti sebenarnya 2n. 2 kali n kan? Kalau saya orangnya 3, berarti dikali 2 kan? Karena masing-masing harus punya. Ya kan? Berarti 2n ya? Berarti kalau ada 100 orang, berarti harus ada 200. Nah, kalau misalnya kunci public private itu kan kuncinya 2. Masing-masing kan A punya private sama public gitu kan. C punya private sama public. Kok gini sih? Ini. B punya private sama public. Nah, kalau contohnya gini kan, ini 3 ya, orangnya 3, kuncinya 3 kan. Gini ya, bener nggak? Kalau ini kuncinya 3, sorry, kuncinya 6. Ini biar bingung nih, seru nih. Ini juga, ini Bu sama aja Bu. Orangnya 3, kuncinya 6 sama. Tunggu dulu. Sekarang kita lihat. Kalau misalnya kunci public itu orangnya 100. Nih, salah nih. Saya salah nih. Salah. Nih ya. 100. Berarti kan setiap orang punya kunci 2. Berarti kan kalau orangnya 3 kali 2 kan 6. Ya, kalau orangnya 4, masing-masing punya 2, 8. 10 kali 2, 20. Berarti kalau 100 berarti 2 kali N kan? Salah tadi yang itu kebalik. Nah, kalau yang public itu gini ya, sekarang ada 100 nih. Atau misalnya ini saya bikin jadi 5 deh. Misalnya kalau ada A, B, C, D, E. Nah, A punya ke B 1. Setiap orang tuh punya 4. Gitu. A ke B. B ke A, ke C, ke D, ke E. C ke B, C ke A, C ke D, C ke E. D ke A, D ke B, dan seterusnya gitu kan. Berarti kalau di sini berarti ada sebanyak orang itu dikalikan jumlah orang yang yang dia punyain kunci kan buat dia sendiri dia nggak usah. Jadi kebayang nggak? Ini rumusnya untuk simetrik. Jadi kalau kalian bandingin, misalnya ada 100 orang. Berarti kalau pakai public key, dia ada 200 kunci. Tapi kalau dia pakai private key, kalau dia pakai asimetrik. Ini kalau asimetrik ya, atau public ya. Kalau simetrik berarti N kali N-1. Berarti berapa? 100 dikali 99. Berapa? 9.009. Oke. Yang saya pengen kalian bayangin tuh gini. Sistem asimetrik sama simetrik itu kan masing-masing punya keunggulan kelebihannya. Sekarang kalau ngomongin penyimpanan dan pembuatan kunci. Bayangin aja misalnya kalian punya penjara nih. Itu kan setiap kamar ada kuncinya. Makanya sipir penjara kan suka bawa kunci. Ada kunci, mungkin ada sih kunci pusat gitu ya, atau double atau gimana. Tapi kalian bayangin, kalau kita bikin kunci ya dengan asimetrik, itu kan pakai persamaan matematik. Itu ngitungnya lama ya. Jadi kalau kita mau nge-grade kunci itu, kalau dia banyak jadi lama gitu. Kebayangkan kalau misalnya kuncinya segini banyak, itu tuh ngabisin waktu buat generate sama nyimpennya gitu. Jadi di dalam kriptografi itu aspeknya banyak. Bukan cuman, ini di encrypt aja, kagak gitu.
nyimpen kuncinya, nukerin kuncinya, memastikan kalau kuncinya itu sah, bener, siapa yang ngirim, ini ngecek authentication atau ngecek apa namanya integrity-nya gitu. Kita yang mau dicek apanya, itu kan juga beda. Sampai sini oke nggak? Clear nggak? Nah, udah ya. Jadi itu kelebihan, kekurangannya. Nah, kalau kita rangkum secara umum, hold on. Boleh dong kalau mau nanya. Enggak sih. Enggak. Tapi bagus sih pertanyaannya, Joseph. Ntar dulu, availability itu kan ketersediaan sistem. Authentication itu kan memastikan bahwa yang masuk sistem tuh yang boleh. Kalau berbanding terbalik itu maksudnya gimana, Joseph? Apakah misalnya, oh kalau authentication tinggi, berarti turun gitu? Jadi kalau authentication-nya tinggi, kalau nih ya, kalau misalnya, kalau mau masuk harus login 3 kali gitu ya. Terus availability-nya jadi turun. Enggak. Oh, Enggak, berarti ini Bu, izin apa? gimana? Kalau misalnya semakin apa ya, semakin banyak key-nya kan tadi. Mm-mm. Kalau misalnya semakin banyak apa device misalnya, Mm. itu kan berarti dua dua kali N ya. Mm-mm. Berarti apa ya? Berarti yang berbanding terbalik tuh Apa yang berbanding terbalik apa aja? confidence itu yang dari C-nya Bu berarti mungkin Gimana ceritanya saya? Nggak apa-apa. Ini bagus sih pemikirannya. Yang terbalik apa? Confidentiality, sama integrity, authenticity-nya. authentication. Apa begitu ya Bu? Siapa Misalnya. yang kebalik? Tapi bukan gitu juga. Ntar dulu. Artinya gini, apakah kalau di asimetrik dia lebih rahasia daripada kalau di simetrik? Nggak juga loh. Kan kalau kalau confidentiality kerahasiaan kan, di mana dia ini kagak bisa dibuka nih, harus ada kuncinya gitu kan. Dia rahasia. Yang punya kuncilah yang bisa buka dia kan. Nah, problemnya dari algoritma yang membuat si key-nya kuat itu bukan masalah simetrik asimetrik ya sebenarnya. Bukan jumlah kuncinya juga, tapi algoritmanya gitu. Tapi bagus sih pertanyaan Jose. Tapi yang di kepala Jose itu apa? Dibayanginnya apa sih? Jadi Oh, gimana? berarti kayak gini, mungkin pertanyaannya yang tadi saya Gimana? tanyakan malah lebih ke apa? Gimana? Ke beban algoritmanya sih, Bu. Jadi kayak semakin banyak proses, apa? Semakin banyak node, semakin banyak proses. Tapi bagus sih pertanyaan, bagus sih Jose bagus. Ya, ngerti. Oke lah, poinnya dapat. Sekarang gini, berarti saya jelasin dulu ya. Oke, bagus tuh. Nanti kita bahas lagi. Benar Jose. In some way itu benar gitu. Tapi sekarang problemnya gini. Simetrik sama asimetrik ya. Saya coba bandingin ya. Ini uh, uh, ini simetrik, ini asimetrik ya. Kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan dari simetrik itu adalah dia cepat. Kekurangan dari asimetrik itu cenderung lambat. Ini relatif ya. Kekurangan dari simetrik adalah less secure. Kelebihan dari asimetrik adalah more secure. Gitu. Tapi ini sampai benar-benar kata Jose kan gitu ya, saya kebayang. Nah, sekarang gini. Sekarang, kenapa simetrik itu cepat? Kalian kalau lihat algoritmanya simetrik itu kan ada DES, AES gitu ya. Apa? Prindale, Blowfish. Pokoknya mereka itu bentuknya tuh udah jadi kayak matriks gitu. Dimana nanti ada permutasi, ada substitusi gitu-gitu. Kebayang nggak? Ada SP dibalik, digeser, di rotate dan lain sebagainya. Dia tuh cepat gitu. Jadi kalau di hardware biasanya ya ini tuh biasanya hardware base, ini software base lah. Ini kurang lebih ya, nggak selalu gitu. Tapi biar kalian kebayang. Simetrik itu biasanya dia punya mesinnya.
Nah, kalau di hardware itu kayak operasi nge-XOR, nge-shift gitu ya, ngebalik matriks gitu-gitu tuh mereka cepet banget gitu. Karena emang gampang aja gitu, tinggal digeser apa kayak ngegeser register gitu. Operasinya tuh kalau di hardware sangat cepet. Jadi si ini tuh sangat cepat gitu. Jadi dia based on hardware. Cuman memang nggak seaman kalau kita pakai asimetrik. Nah, kalau kalian tahu asimetrik kan apa? Algoritma asimetrik kan RSA. Terus ada apa lagi? Yang dipakai sama WhatsApp, ECC. Atau yang lain-lain juga mungkin ada yang pakai ECC. Elliptic curve, bukan error correction code ya. Elliptic curve cryptography. RSA sama ECC itu based on mathematical problems. Nah, si mathematical problem ini itu susah banget ngitungnya gitu. Dia butuh waktu lama gitu. Jadi dia akan lambat gitu. Dia akan lambat, tapi dia lebih aman. Labu jadinya gimana? Pakai yang mana? Oke, jadi best practice adalah pada saat kita streaming data pakailah apa? Simetrik. Jadi saya kita kirim data nih dari A ke B nih. Oh, mau kirim-kiriman data nih antara dua pihak gitu ya, dan harus secure. Pada saat kirim-kiriman streaming data kayak misalnya apa, kirim file, kirim video atau apa gitu ya, itu pakai pakai simetrik aja gitu. Kalian kebayang nggak sih, misalnya kita ngobrol nih, chatting lah atau misalnya streaming, tapi pakai asimetrik itu bakal nge-lag karena datanya kelamaan di encrypt, di decrypt, di encrypt, itu bakal nge-lag banget gitu. Dan itu nggak nyaman. Nah, biasanya kalau kalau streaming udah jalan itu pakai simetrik. Tapi pada saat authentication nih, oi, authentication dulu, lu A bener bukan, lu B bukan. Nah, itu pakailah asimetrik. Makanya kalian suka perhatiin kan kalau di WhatsApp suka misalnya your key itu kan diganti gitu ya. Ada saat kayak kita udah login, kita masuk lagi tuh seakan-akan kita punya kunci baru. Itu tuh kunci sessionnya tuh public sama private. Jadi dia akan kasih kunci publiknya ke teman-temannya gitu supaya kalau kalau mau chatting dia pakai kunci publiknya kita supaya dia bisa kirim message ke kita gitu. Nanti saya jelasin lagi detailnya gitu. Sampai sini kebayang? Nah, jadi biasanya gitu. Authentication, contoh ya, misalnya gini. Kalian mau masuk gedung Telyu nih. Misal ya, security di yang N-nya gitu tuh harus sangat secure. Kayak misalnya di gerbang-gerbang tuh harus misal, ya udah jangan Telyu deh, apa bandara gitu. Nah, pada saat dia di imigrasi tuh kan ketat tuh. Nah, itu tuh asimetrik tuh. Seakan-akan kayak asimetrik gitu. Jadi kalau kalian mau masuk suatu negara kan masuk imigrasi kan, sama imigrasinya ditanya-tanya, lo mau ngapain ke sini? Lo duitnya ada berapa? Lo ada apa, surat visa ada nggak gitu? Kayak mau mati kan, disiksa. Itu adalah kayak si public key ini gitu. Jadi dia sangat 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 strict. Tapi pada saat kalian udah masuk ke negara itu ya udah gitu. Nanti paling kalau di dalam negara itu misalnya ditanya, kamu harus nunjukin paspor, ya udah tinggal nunjukin paspor atau ID gitu kan. Udah lebih 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 santai gitu. Kebayang ya. Jadi gitu secara engineering gitu. Oke ya. Nah, tapi ya bagus lah tadi Jose ada poin yang menarik ya. Nanti kita bahas lagi. Dah, jadi asimetrik sama simetrik kayak gitu. Nah, nanti kriptografi kita bahas lagi. Tapi encryption sama decoding, encoding, decryption sama decoding itu beda. Jadi kalau kalau encryption tadi kalian kebayang ya, kayak misalnya oke, satu bentuk message kita rubah jadi bentuk lain gitu, menggunakan kunci. Tadi kuncinya ada yang satu kunci buat kunci sama buka, satu lagi kunci buat buka sama kunci buat nutup beda. Nanti kita lihat detailnya. Nah, sekarang kita ngomongin lagi yang namanya proses juga nih di level presentation. Selain datanya, kan kalau tadi encryption buat apa? Biar aman kan? Satu buat aman, biar datanya nggak dibaca, nggak dicuri di jalan, nggak di kuping.
2 buat verifikasi atau authentication pada saat login, ya kan? Login sama logout, ya pakai itu. Tapi kan si datanya sendiri kan biasanya gede. Nah, dia di zip atau dikompres supaya kecil. Jadi ini fungsinya beda lagi gitu. Tapi kalian kebayang prosesnya nggak sih? Transformasinya gitu. Nah, kalau encryption itu kan kita rubah bentuknya ya. Dengan algoritma tertentu, si message itu kita transformasikan ke bentuk lain yang tidak bisa dibuka kalau ada kuncinya. Kalau dekompresi itu, apakah Bu, kalau kompresi itu sama nggak sih dengan encryption? Enggak. Tapi kan kalau udah dikompres, datanya nggak bisa kita baca, Bu, kecuali pakai, saya kita apa ya? Kita ngompresi dia pakai Lempo-Zip gitu ya, atau pakai RAR gitu. Sorry. Ya gitu ya, jadi file zip gitu kan ya. Nanti kan ngebukanya harus pakai unzip kan. Basically kan itu sebenarnya cirinya tuh gini. Kalau kompresi dekompresi itu nggak ada yang dirahasiakan. Kalau encryption ada yang dirahasiakan. Kuncinya kan harus rahasia, gila. Masa kunci kos-kosan, kunci motor, kunci mobil sama kita dibagi-bagiin kan enggak gitu. Harus ya ibaratnya itu ya. Jadi kalau encryption tuh kuncinya harus diumpetin. Makanya jadi problem tuh yang saya bilang. Kalau kuncinya banyak, pusing tuh. Selain bikin, nyimpennya susah, ngirimnya juga susah. Kayak misalnya, gue mau kirim SMS sama lu, tapi kuncinya ini, gue kirim kunci ke lu gimana caranya? Dititipin temen takut diduplikat, dikirimin Gojek takut diambil, gitu loh, kebayang nggak? Nah, kalau kompresi dekompresi nggak ada yang diumpetin, dia cuma proses aja. Ya udah dia bilang, nih ya, gua kompres, gua vakum, nanti lo bukanya lagi dibuka aja vakumnya gitu. Bedanya itu. Nah, prinsipnya kalau di encryption itu prinsipnya adalah gimana kita menemukan cara mengacak-ngacak suatu message supaya dia randomness-nya tinggi. Atau kemungkinan dipecahkannya kecil. Kebayang nggak? Kalau di encryption tuh kayak gini. Orang tuh harus nebak gitu. Terus tebakannya tuh hampir nggak mungkin ditebak. Banyak banget kuncinya macam-macam, algoritmanya macam-macam. Nah, itu tuh encryption. Tapi kalau compression decompression itu lebih ke gini. Ini message nih. Ada yang berulang nggak? Nah, kalau ada yang berulang, kita representasiin ulang aja. Kayak misalnya kalian nih, secara prinsip gini. Kalau ada pola atau ada yang sama, udah itu bisa jadi dikompresi. Kayak misalnya kalian punya file, isinya tuh cuman di tengah-tengah nih ada pixel warnanya hitam. Misalnya ini berapa? Kali gini ya gitu kali ya. Misalnya resolusinya sekian pixel kali sekian pixel. Daripada kalian kirim segini banyak pixel, mendingan kan kalian kirim misalnya ini di posisi berapa? 1024 bagi 2 berapa sih? 512 gitu. Ini di posisi 512 tuh bagi 2 berapa? 3,324. Hah? Bagi 2 berapa ya? Berapa? Posisi 324 lah ngarang ya. Gitu ya. Pokoknya di koordinat tertentu ini, dia isinya pixel hitam nih. Sisanya putih gitu. Udah, satu baris. Cuman misalnya 7 karakter dibandingin sama sekian banyak pixel atau sekian banyak karakter. Nah, itu tuh kompresi gitu. Jadi kompresi itu bagaimana cara kita membuat representasi yang lebih ringkas gitu aja. Beda sama kriptografi. Gitu ya. Oke. Dah, baca ya sendiri ya. Nah, jenis kompresi ada 2 yang boleh hilang, boleh nggak hilang. Lossy itu ada yang bagian yang hilang. Lossless itu ada nggak boleh ada yang hilang. Nah, kalau di encryption atau kriptografi, data tuh nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh ada yang dibulatkan, nggak boleh ada yang collision. Harus strict. Bilangan tidak ada yang boleh berulang, nggak boleh ada kelipatan, nggak boleh ada faktor yang sama. Tapi kalau dikompresi, itu tuh problemnya cuma gini. Datanya gue kompresi, sebagian data hilang, tapi representasinya masih bisa dibaca gitu. Kayak
Oke, resolusinya jadi turun misalnya gitu. Agak burem-burem dikit lah gitu ya. Nah, itu tuh ada yang bilang, "Oi, Abdul Zarif Taufik, mute dulu." Hmm. Oh, Kan? Abdul Zarif Rafki Taufik. Mute dulu ya. Oke. Dah. Kalau lossless itu nggak ada yang hilang, tapi lossy itu biasanya lebih rasio kompresinya lebih tinggi daripada lossless. Karena kalau lossless tuh nggak seleluasa kalau lossy kan. Kalau lossy hantam aja gitu. Turunin aja resolusinya, nggak apa-apa. Hilang-hilangan juga yang penting masih kelihatan. Kalau lossless tuh harus bisa balik lagi ke awal. Nah itu jadinya dia terbatas gitu rasionya. Begitu. Nah ini biasanya ada yang hilang paling buat gambar, suara. Ya kan nonton YouTube deh misalnya 1024 2000 ya berapa gitu. 4K gitu atau 2K atau 700 berapa? 720 gitu agak buram kali lah gitu ya, tapi masih kelihatan gitu ya. Tapi masih kelihatan. Ya itu akan lossy. Kalau lossless itu balik lagi. Identik gitu, biasanya catatan dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau gambar sih biasanya lossy ya. Tapi kalau misalnya apa ya? Mungkin kalau datanya bentuknya misalnya tabel kayak Excel atau CSV gitu, itu susah tuh, nggak bisa sih, gitu ya. Oke, nah encoding itu beda lagi tuh. Jadi tadi kalian udah lihat ya, encryption, kompresi, sekarang encoding. Nah, encoding itu cara kita mengkodekan data. Jadi misalnya ada yang datanya nih ASCII nih dikodeinnya. Jadi untuk karakter tertentu tuh ada tabel ASCII, ada ABCDIC ya. ABCDIC ada Unicode. Ini tuh representasi sebenarnya. Tuh, ada standarnya gitu ya. Ini binary coded dan lain sebagainya. Ini macam-macam lah. Nah, yang mesti kalian ingat bahwa nih di layer ini presentation itu dia bisa merubah data, misalnya yang satunya ASCII, EBCDIC itu dia bisa ABCDIC itu dia bisa 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 terima gitu. Walaupun sistem encodingnya nggak sama. Jadi dia udah tahu gitu. Tapi memang udah ada standar-standarnya gitu. Jadi nggak completely beda banget ngarang sendiri gitu ya, udah ada standarnya. Jadi sampai situ kebayang ya. Nah, sekarang kita mau detailing di litografi. Ada pertanyaan dulu nggak yang tadi? Kalau nggak ada lanjut nih. Sekarang kita masuk ke ini sebenarnya apa ya? Yang terpenting dari Kamjar gitu, keamanan jaringan. Ini baca aja ya. Nah, di jaringan itu kan kalau misalnya Kamsis kan sistem komputer ya, keamanan sistem. Jaringan tuh lebih ke koneksi antar node kan, pengiriman data. Itu tuh bisa di eavesdropping tuh kayak di di kuping gitu ya, bisa dirubah, bisa ditambahin atau di attack sampai sistemnya down, di DOS gitu, di denial of service gitu ya. Jadi di jaringan itu kan lebih lebih apa ya? Karena dia tuh terkoneksi satu sama lain, jadi lebih vulnerable gitu. Dan itu di semua layer loh. Jadi yang 7 layer itu yang tadi kita belajar dari bawah sampai atas, OSI layer, itu ada ancamannya semua secara security. Ini nanti aspek pengamanan jaringan yang saya bilang tadi, C, I, kalau saya gini, A, terus ini yang ini adalah ini besaran turunannya. Jadi cuma 5 ini aja. Confidentiality, integrity, authentication,
Terus turunan tambahannya adalah availability sama non-repudiation. Dah itu aja kalian udah harusnya paham. Dah, ini nanti ya. Udah tadi. Udah nih. Ini udah. Oke. Sekarang saya mau ngebahas ini. Ini kan sama ya, kunci privat sama simetri. Sorry. Kunci simetri itu kan kunci membuka dan menutup sama. Kayak kunci mobil gitu. Kayak kunci dapur gitu, pintu dapur. Nah, sekarang kalau tadi kan asimetrik. Jadi gimana sih maksudnya? Kalian kebayang nggak? Sekarang saya mau kasih ilustrasi. Misalnya ada Alice sama Bob. Alice punya kunci private sama kunci public. Bob punya kunci private sama kunci public. Oke. Kalau misalnya kalian pakai simetri, misalnya saya mau kirim surat nih ke Jose. Jose, saya kirim surat pakai kunci ya. Saya pakai algoritma apa, Bu? Pakai Caesar cipher. Kalian tahu Caesar cipher kan yang kayak zaman anak SD, yang misalnya pakai alfabet A B C D terus digeser 5 gitu. A jadi E, B jadi F dan seterusnya gitu. Terus misalnya saya bilang, Jose, kuncinya 5 ya gitu. Berarti geser 5 gitu. Berarti kan nanti Jose tahu nih, oh si Ibu ngirim pakai Caesar cipher nih, kuncinya 5. Berarti kalau dia kirim misalnya hello, jadi geser 5, berarti nanti saya bacanya hello dimundurin 3, mundurin 5, kebayang nggak? Tapi tahu kuncinya tuh 5 angkanya. Nah, kalau ini kan kuncinya beda-beda nih. Nah, yang kalian mesti perhatiin, kalau ada kunci publik, salah ya, ini ngaco gue. Di dalam encryption kunci asimetri atau Pak private key gitu ya. Public key gitu. eh ini tuh boleh dibuka siapa aja gitu. Makanya kalian tahu kan misalnya kayak sertifikat atau ada. Jadi di internet tuh kita ada apa layanan yang memang nyimpen kunci-kunci publik gitu. Nah, itu dititipin ke sana supaya nanti kalau orang mau mau make tinggal ngambil di situ. Bayang nggak? Contoh gini. Ini si kunci publik ya. Saya punya kunci. Saya katakan secara fisik punya kunci private sama kunci publik. Nah, si kunci publik semua dosen punya kunci publik kayak gitu gitu. Nah, semua mahasiswa juga punya kunci publik. Taruhnya di mana? Misalnya taruh di sekretariat atau di TU. Atau misalnya di Pasatpam. Pokoknya ada satu pihak yang nyimpenin kunci publik. Gunanya buat apa? Untuk berkomunikasi sama pemilik kunci publik. Contoh, saya punya ruangan nih. Bu Marisa tuh punya ruangan nih. Ini ruangan private nih, saya punya private. Ini ruang publik. Saya masuk ke ruangan ini, kunci publik saya punya dong, saya masuk dong. Saya punya masuk ke ruangan saya punya kunci private dong. Kebayang nggak kayak gitu? Ya. Terus kalian mau ngumpulin tugas nih. Ini 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 ruang saya. Ini ruang dosen ya, dosen lain. Mereka juga punya kayak gitu. Dosen lain. Ini 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 ruangannya Bu Marisa nih gitu. Saya mau ngumpulin tugas. Berarti kalian gimana caranya? Pakai kunci yang mana? Kalau pakai kunci private yang punya cuma gue. Nggak ada yang bisa masuk ke ruang private saya kan? Tapi kunci publik itu ada di Pasatpam atau ada di sekretariat. Nah, kalian bisa pinjam kunci publiknya Bu Marisa ada, Pak. Saya mau ngumpulin tugas. Nah, ini kalau secara fisik ya. Tapi misalnya kalian punya tugas misalnya ke Pak Yuda atau ke Pak Surya atau ke Bu Astri gitu. Kalian mau ngumpulin ke dosen yang mana, ambillah kunci publiknya dia gitu. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke ruangannya dia, terus taruh tugas kalian di ruangan dosennya. Artinya apa? Itu memastikan bahwa kalian nggak salah ngumpulin gitu. Jadi
Jangan tugasnya Bu Marisa dikumpulinnya ke Bu Astri misalnya. Kan pusing. Kebayang nggak? Kayak gitu dulu konsepnya, kebayang nggak? Gitu ya. Oke, nah sekarang saya cerita untuk beneran implementasi di dunia nyata. Di dunia nyata mungkin nggak sih misalnya gini, saya mau kirim pesan nih ke B. Alice mau kirim ke B. Dia pakai kunci apa? Bisa nggak misalnya saya pakai kunci private saya? Sorry, saya mau, iya. Alice pakai kunci private dia, mengunci message-nya, terus dikirim ke Bob. Ini A ya. Kirim ke Bob. Si Bob bukanya pakai apa? Bisa nggak? Si Bob, aduh gue dapat message nih dari si A. Dikuncinya pakai kunci private A. Bukanya pakai apa? Pakai private ya B? Nggak bisa dong, nggak nyambung. Pakai publiknya B? Nggak nyambung lah. Berarti pakai apa? Pakai publiknya A. Kok bisa? Ya bisa kan, publiknya A ada. Boleh ngambil di mana gitu kan? Kalau secara misalnya transaksi perbankan atau apa kan emang ada ya, ada 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 servisnya gitu. Kita bisa tinggal minta aja gitu. Bisa kan? Make sense kan? Boleh dong kalau gitu. Boleh dong kayak gini, bisa dong. Boleh ya. Sekarang kalau saya mau kirim A, gue mau kirim A mau kirim ke B. Pakai kunci private B gitu. Gue mau kirim kuncinya, kunci private ke B. Terus gini. Oh. Bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Nggak boleh lah. Kunci private-nya B kan punyanya B. Nggak ada yang boleh punya. Kalau si A punya, itu sistemnya flow. Berarti itu nggak secure. Rusak berarti. Nggak bisa dong. Ya udah. Ya udah deh kalau gitu. Sekarang alternatif ketiga nih. Si A mau kirim pakai kunci publiknya dia. Gue mau kirim pakai kunci publik gue. Kan ada kunci publik. Kirimlah ke si Bob. Bob bukannya pakai apa kalau si A kirimnya pakai kunci publik? Pakai kunci private-nya di B nggak bisa. Pakai kunci publiknya B nggak bisa. Pakai kunci private-nya A nggak bisa kan, si B nggak punya. Ya kan? Jadi kalau di sistem asimetri itu tuh yang berpasangan tuh kunci publik sama private-nya, di mana di situ tuh ada persamaan matematik yang hanya bisa dipecahkan oleh pasangan dua kunci tersebut. Cuman yang satu boleh dipublish, yang satu boleh diumpetin gitu. Kebayang? Itu sama halnya dengan kayak misalnya ya gitulah. Kayak sobekan kertas deh gitu. Kertas disobek, yang satu jadi private, yang satu jadi public. Nah, yang satu diumpetin, yang satu boleh dipakai orang. Tapi kalau nanti kunci itu diketemuin nggak pas, berarti itu bukan kunci, bukan kunci orang itu gitu. Jadi kayak sobek nih, kalian punya sobekan kertas. Jadi kunci private sama public kalian tuh harus nyambung. Kalau nggak nyambung tuh berarti salah kunci. Dah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Langsung tanya ya kalau nggak. Nah, sekarang skenario keempat bisa nggak? Ya udahlah, gue mau kirim pakai kunci publiknya B deh. Boleh nggak? Kirim pakai kunci publiknya B. Boleh nggak? Kan tinggal ngambil. Boleh dong. Nanti si B bukanya pakai apa? B bukanya pakai apa? Kok jelek gambar? B bukanya pakai kunci private tadi ya. Gitu. Kalian harus pasang ya, private A, private public B, private B. Ini boleh nggak? Boleh. Ya kan? Ini boleh. Karena si B punya private-nya, si A bisa minta public-nya. Gitu. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi, authentication. Bedanya ini sama ini kan ada dua cara ya. Bedanya apa? Sama aja lah Bu, pusing gitu kan. Beda. Kalau misalnya yang satu ya, misalnya gini, misalnya si A mau kirim ke B, dia nguncinya pakai private-nya dia.
Itu tuh seperti ngasih tanda tangan gitu. Memastikan bahwa yang ngirim itu tuh authentication, tapi arahnya dari yang ngirim. Jadi si A mau memastikan bahwa yang ngirim gue, bukan B, bukan C. Jadi si B nanti mastiin bener nggak ini dari si A ya. Coba gue cek pakai kunci publiknya 2 dia gitu. Kalau bisa dibuka berarti bener yang ngirimnya A. Kebayang nggak? Nah itu sama halnya kayak saya ngasih tugas ke kalian. Saya ada tugas ya buat kalian, saya kunci ya. Pakai kunci private saya. Nah, itu kalian bisa memastikan bahwa itu tugas dari Bu Marisa, bukan tugas dari orang lain. Karena bisa dibuka dengan kunci private saya. Itu artinya memastikan kayak tanda tangan bahwa yang ngirim beneran si A gitu. Sampai situ ngerti nggak? Kebayang nggak? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kasusnya beda. Kalau kayak gini, si A ngirim ke B tapi pakai publiknya B. Itu artinya dia mau memastikan penerimanya harus B. Karena yang bisa buka cuman yang punya kunci private B, which is B kan. Nah, itu kasusnya berarti beda sama tugas. Saya misalnya kebalik. Misalnya saya mau kirim surat ke ketua kelas di kelas kalian. Berarti saya ngambil public key dari ketua kelasnya kan. Atau gini deh, pacar aja deh pacar. Kalian mau kirim message. Pacar kalian ada 3 misalnya. Pacar ada 3 nih ABC gitu. Kalau kalian mau memastikan, gua loh yang ngirim. Nah, pakailah kunci private kalian. Nanti si pacar-pacar akan membukanya dengan kunci public si Z ini. Tapi kalau kalian mau memastikan nggak salah kirim, misalnya gue mau kirim ke si A gitu ya. Kirimlah pakai kunci publiknya A. Jadi yang bisa buka cuman A. Kalaupun kekirim ke B atau ke C, mereka nggak bisa buka karena emang ditujukan buat si A. Gitu, kebayang nggak? Jadi, kenapa kunci asimetrik itu sangat lebih advance gitu ya, dan sangat rumit perhitungannya, tapi juga sangat berguna karena dia punya kayak gini gitu. Dia bisa dipakai untuk mengauthenticate berdasarkan arah penerima atau arah pengirim yang mau dicek apanya nih gitu. Sampai sini kebayang nggak? Kalau pakai simetri kan nggak bisa, ya kuncinya satu aja gitu, semua ngapain. Kalau ini kan ada public sama private, jadi kita kayak misalnya gini deh, kalian login nih ke website BCA, itu kan pasti dia akan punya verifikasi kan, misalnya nih ya kita ya, gue mau login deh ke BNI lah misalnya gitu ya. Ini saya bank, BNI. Ini kan berarti kalian misalnya mau ke BNI, gimana caranya tahu itu website BNI? Kan harus ngetik ya kan, ada misalnya BCA kan ada kilok BCA kan suka salah gitu kan ya. Tapi kan kita harus memastikan itu bank gue gitu. Setidaknya caranya adalah dengan memastikan, oh ini tuh HTTPS gitu. Terus udah gitu bener namanya. Nah di dalam HTTPS itu kan sebenarnya ada protokol security kan. Di mana dia punya, dia akan ngecek sertifikasi atau apa ya, kunci publikasi BNI ini tuh bener nggak gitu. Bener nggak dia tuh entity yang emang 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 sah gitu. Bukan 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 yang lain gitu. Itu kan ya disederhanakannya gitu. Jadi arahnya tuh si orang memastikan bahwa ini bank gue gitu, BNI beneran. Ya setidaknya yang harus kalian pastikan adalah walaupun ya, misalnya kan bisa aja misalnya kayak kalian bikin deh pakai Metasploit gitu, bikin website mirror yang persis kayak loginnya BNI gitu. Tapi alamatnya beda sih pasti kan. Ya makanya alamat secara fisik gini tuh emang bisa dilihat secara manual sih ya. Tapi kita bisa bikin juga alamat baru ke IP server yang ada Metasploit-nya, terus kita bikin tampilan kayak masuk BNI. Terus kalau kita kepencet gitu kayak misalnya, gue kirim link nih, lu bisa nggak nge-like Instagram gue, kasih link. Terus masuk, jadi terus dia bilang login ke Instagram dulu misalnya gitu. Persis kayak tampilan Instagram. Terus kalian mikir, ya udah gue login, padahal itu bukan Instagram, pas dicek di addressnya itu bukan Instagram. Sama membayar ini juga gitu. Dan misalnya untuk memenangkan sayembara ini kalian harus login dulu ke akun BNI kalian untuk memastikan rekening kalian bisa ditransfer uang 100 juta misalnya. Kan?
Jadi harus ada verifikasi ini beneran BNI atau enggak. Walaupun sebenarnya kan di browser kita juga ada mekanisme encryption, decryption dan saling ngecek gitu. Lu BNI bukan. Mereka tuh ada HTTPS tuh nanti ada kayak challenge gitu. Gue mau punya session nih. Lu apa? Gue punya session ini bukti gue, ini username password gue. Lu sama nggak certificationnya sama yang di internet? Lu bener BNI nggak gitu? Sebenarnya ada gitu. Mekanisme kayak Cloudflare itu juga kan sebenarnya dia juga mengatur traffic untuk memastikan bahwa apa transaksi itu nggak telanjang aja, di encrypt juga, dia verifikasi juga. Dah. Terus arah satunya lagi apa? BNI juga mesti memastikan itu nasabahnya dia kan. Nah, kalau misalnya kata si BNI, lu ngapain ke sini? Gue mau ngambil duit. Emang lu nasabah gue? Iya. Buktikan. Lu punya username, password nggak? Nah, biasanya saya tadi selalu bilang kan, sistem yang nggak secure tuh nggak ada authentication-nya gitu. Kayak apa ya? Kayak misalnya kalian punya toko, tuh nggak di authenticate tuh mana pegawai mana bukan. Dapur, bank, nggak ada tanda pengenal. Ruang server nggak dikunci, nggak di password. Atau paling gampang ini deh, kalian punya handphone di lock nggak? Itu kalau nggak dia, itu udah ciri-ciri, lu nggak secure lah, udah kacau gitu. Ya kan? Nah, si BNI kan pasti memastikan ya, nih orang beneran nasabah gua atau enggak. Nah, biasanya kan kalau authentication 3 ya. What you have, what you are sih sebenarnya. What you have ya. Enggak deh, what you know aja. What you know dulu. What you know, what you have, sama what you are kan. Apa what you know? Password gitu. Jadi biasanya nanti si sistemnya akan nanya, lu masuk login username sama password. Tapi kan what you know, what if orang lain tahu? Kayak misalnya, gue temen gue tahu username sama password gue. Nah, dia bisa bisa di level 1 udah bablas tuh. Gue tahu username sama password Instagramnya dia. Di abuse lah itu gitu kan. Berarti kalau di bank tuh bisa ditambahin what you have. Jadi biasanya kita tuh dikasih dongle, tahu kan? Dongle yang kayak pencetan kalkulator kecil itu. Nah, itu tuh kan untuk ngeset session key. Jadi kata si banknya, "Oh, lu ya. Oh, lu punya username sama password ya. Tapi lu punya dongle nih, gue kirim nih session key-nya, nyampe nggak di lu gitu. Lu masukin sesuai yang gue kasih. Pencet bisa nggak lo? Kalau lu nggak punya pencetannya berarti lu bukan nasabah gue. Lu nggak boleh masuk gitu. Kebayang? This is what you have. What you are itu furthermore gitu. Memastikan biasanya biometrik kan. Misalnya sidik jari, retina, wajah, kayak gitu-gitu. Sampai situ kebayang? Nah, sistem yang secure itu harusnya kayak gini gitu ya. Banyak di setiap layer. Karena gini, misalnya kalian secure nih di low level. Tapi di application layer itu kalian lemah, bobol. Kalian pernah lihat kasus nggak? Tunggu ya, saya mau nunjukin ini. Tapi ada nggak ya, di mana nggak ya? Tunggu. Hmm, hmm, ini deh kalau nggak salah. Kagak bisa dibuka. Tunggu, sabar. Ini ya. Hmm,
Oke, sekarang disederhanakan dulu. Kalian nggak tahu, saya nggak tahu seberapa familiar kalian sama Bitcoin sama blockchain. Supposedly kalian angkat Gen X itu kan sebenarnya udah bagi kalian Web3 itu kali udah kayak saya dulu memahami web yang biasa gitu ya, sama Web2 lah ya. Tapi gini bayangin, kita punya walaupun sekarang Bitcoin lagi turun ya, jangan menyerah, Cie. Sabar. Kalian tahu teknologi blockchain kan? Blockchain itu satu teknologi di mana dia distributed kan. Jadi connected antara node sama node kan. Nggak ada server. Tidak ada pemerintah gitu. Tidak ada bank sentral. Sama aja semua gitu. Dan semua punya catatan dan semua itu saling sambung menyambung. Dan setiap transaksi dicatat dalam bentuk chain yang di-encrypt. Jadi kebayang nggak sih kalau di dalam blockchain itu kalian saya ada transaksi nih disimpan kan di sini. Ini misalnya Genesis ya transaksi pertama. Ada transaksi kedua gitu. Dan seterusnya ada transaksi lagi. Nah setiap transaksi itu mengenkrypt transaksi sebelumnya. Jadi ini kalau ada baru lagi, makanya dibilang chain. Dia tuh mengenkrypt yang ada sebelumnya. Jadi kalian bayangin kalau kalian misalnya mau ngehack ini, kalian harus ngerubah semua sejarahnya gitu. Karena pada saat sejarahnya berubah, hash-nya nggak sama lagi. Jadi kalian bisa bayangin nggak betapa secure-nya blockchain platform. Kebayangan, secure ya. Ini udah ada transaksi banyak. Itu tuh kayak sesecure ini. Ibu-ibu arisan nih. Ada ibu-ibu berlima nih arisan. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu berlima arisan. Kan biasanya yang nyatet cuma satu orang kan. Satu ibu nih. Satu ibu nyatet. Minggu ini yang menang sih itu ya. Terus itu lu ngutang ke dia, dia utang ke lu, si A utang ke B, si si A ngutang ke B, si C ngutang ke A gitu misalnya. Dia yang nyatet kan. Kalau mau dihack catatannya dia aja dirubah gitu. Tapi kalau pakai cara blockchain, semua ibu-ibu tuh punya catatan yang sama gitu. Jadi kayak semua misalnya si A ngutang ke B, semua ibu A B C D E tuh punya catatannya. Si A lu ngutang ke si B 5 juta. Di catatan gua ada. Nah, kalau misalnya mau misalnya kata si A, gue nggak mau, gue bilangnya ngutang gue 50.000 aja, bukan 5 juta. Ya berarti dia harus nyogok atau dia harus mengancam 4 ibu lainnya untuk mengganti catatannya. Kebayang? Jadi catatan dia dirubah, utang gue jadi segini atau sama dia dihack gimana caranya lah gitu. Tapi kan itu ya kalau ibunya ada 10 tambah susah kan. Kebayang blockchain segini banyak kalau lo mau dihack, rubah lagi lo semua sejarah dirubah karena itu akan mengganti keseluruhan ininya. Kebayang? Secure kan? Nah, sekarang kalian tahu NFT kan? NFT itu adalah salah satu. Jadi Bitcoin itu kan salah satu implementasi dari blockchain. Which is di atas blockchain itu jalanlah suatu transaksi perduitan. Makanya dibilang secure dan apa ya? Karena itu nggak bisa diatur-atur sama bank sentral gitu. Di blockchain itu semua kesepakatan semua node dan ada smart contract yang memastikan gitu transaksinya tuh udah bukan lewat orang, lewat pemerintah. Kalau pemerintah kan bisa misalnya gini, coba ya, atau PPATK ada misalnya. Semua pemerintah bilang, ini nih rekening ini mencurigakan nih, matiin aja gitu. Kalau di blockchain nggak bisa gitu, karena ada smart contract gitu. Jadi ya berlaku untuk semua orang. Nggak bisa pilih kasih, nggak bisa tebang pilih. Walaupun memang bisa ditulis di smart contract, tapi intinya dia udah jalan secara otomatis gitu. Dan jadi dia secure kan. Nah, salah satu implementasi dari blockchain adalah NFT. NFT itu disimpannya di OpenSea. Jadi kayak kepemilikan NFT itu kan sebenarnya kayak ini kan orang jual beli. Kalian tahu kan dulu siapa sih yang foto selfie itu terus dia dijadiin NFT terus dia jadi banyak duit. Lupa siapa namanya, lupa depannya G tapi lupa lah. Intinya gitu. Jadi ada marketplace isinya tuh NFT. NFT itu sebenarnya barang digital yang kita bisa anggap bahwa dia tuh punya kepemilikan, which is kayak gimana ya? Jadi gini, yang bikin uang atau benda itu mahal tuh karena dia nggak ada lagi stok lagi gitu. Nah, kalau di Bitcoin kan dia cuma bisa 21 juta kan.
Kalian suka lihat nggak sih orang bunuh diri gara-gara anjir Bitcoin gue kodenya hilang gitu. Wah, ditaruh di laptopnya dibuang mak gue. Atau misalnya dia ke delete gitu, 16 phrase-nya. Pokoknya key-nya hilang atau kecuci atau kehapus atau udah nggak di format, terus kan hilang tuh. Jadi 21 juta Bitcoin tuh ada yang hilang, ada yang nggak tahu diambil, nggak tahu udah segala macam kan. Tapi jumlahnya tuh solid kan segitu. Emas juga kan nggak akan nambah kecuali emas itu perdagangannya sama menambangnya itu kan makin lama makin ini kan makin berat kan, makanya emasnya tambah mahal. Soalnya emas tuh tidak akan bertambah ya segitu-gitu aja gitu. Kalaupun nambah kan makanya ada depresiasi sedikit ya, 5% apa berapa persen ya kalau emas? Apa 2,5? Kecil lah pokoknya depresiasinya karena apa ininya ya, karena eh, jumlah emas tuh akan nambah tapi dikit banget. Makanya sekarang tuh tambang emas tuh makin makin jauh, makin susah. Ongkosnya makin besar. Jadi emasnya tambah mahal. Sama dengan Bitcoin. Bitcoin tuh kan harus ditambang juga kan. Nambangnya pakai apa? Nah, nambangnya tuh kayak si public key itu. Kalian kebayangkan kalau public key misalnya RSA. Ya, RSA ya. RSA itu kan nebak misalnya ada bilangan ganjil yang sangat besar gitu. Misal ya, berapa gitu. Terus kalian suruh nebak ini tuh perkalian bilangan yang sangat besar lah ya. Ini perkalian 2 buah bilangan ganjil. Cari dah tuh. Itu kan susah. Nah, Bitcoin juga gitu. Dia akan ada matematika problem yang harus dipecahkan dengan komputasi yang sangat berat untuk bisa mining Bitcoin. Makanya yang bisa nge-mine itu cuman yang orang punya komputasinya gede. Yang punya GPU misalnya. Dan itu panas loh. Maksudnya butuh energi gede dan mahal. Kebayang? Nah, oke ya. Sampai situ saya menggambarkan bahwa blockchain itu secure. Tapi lihat nih. Well, friends, ini tuh salah satu website OpenSea itu salah satu implementasi dari blockchain yang dihack dan ini bobolnya gede juga gitu. Ini nggak saya detailin, tapi yang saya mau ceritain ke kalian tuh gini. Ini kan ada lapisan ya. Lapisan fisik, data link, network, transport, semua secure. Di level aplikasi atau presentasi kalian lemah, ya bobol gitu. Jadi misalnya di fisiknya kalian, gue punya server, gue pasangin tentara ya dan yang berani masuk tembak misalnya kayak di North Korea gitu ya, Korea Utara gitu. Terus data linknya secure, gue encrypt semua, network semua pakai encryption. Tapi kalian pakai web application gitu. Nah, NFT itu kan sebenarnya kayak marketplace, tapi buat jualan NFT kan, kayak ya maksudnya produk digital. Based on blockchain. Blockchainnya secure, tapi websitenya kagak gitu. Jadi misalnya nggak di-encrypt atau inputnya formnya nggak di-sanitize, nggak di-authentication, gitu loh. Kebayang nggak sih kalian? Jadi yang susah dari keamanan tuh security, makanya gajinya gede ya. Aduh, keamanan jaringan, kalau kalian jadi jago jaringan tuh gajinya pasti gede karena jaringan tuh susah banget, layernya banyak. Ditambahin security tuh tambah naik tuh harusnya gajinya. Karena yang harus diamanin tuh banyak banget urusannya gitu. Urusan banget. Aplikasinya secure, nanti yang dihack wifi-nya. Yang dihack misalnya akses point-nya. Akses point secure, aplikasi secure. Nanti device-nya. Nanti device secure, yang dihack rumahnya, IoT-nya. Kayak misalnya orang bisa nyuri password dari kulkas pintar atau dari mesin kopi atau mesin cuci pintar. Ya kan kalian kebayang nggak sih sebenarnya punya smart home itu tuh risky banget gitu karena kalian menyerahkan data itu ditaruh di cloud, udah gitu bisa diakses kan secara remote, udah gitu authentication-nya bisa nggak ada gitu kayak misalnya kulkas nih, Samsung nih, dia bisa akses ke alamat Gmail kita. Terus yang boleh ngasih perintah ke dia kan yang cuman punya password username sama Gmail si pemilik kan. Nah, itu tuh disimpan di firmware-nya dia. Kalau ada yang bisa masuk ke firmware-nya Samsung terus nyuri Gmail,
Dia masuk dari Gmail terus dia nge-hack bank dari Gmail, ya udah gitu. Itu sama aja dengan ketipu paket tertukar atau undangan PDF apa undangan APK gitu, sama aja gitu. Jadi percayalah, itu layer-layer dari keamanan itu terlalu banyak gitu ya. Sehingga kalau menurut saya sih yang paling vulnerable tuh web app sih. Web app tuh ngeri loh. Karena kita tuh bisa ngetek scriptnya, bisa ngetek SQL injection, kita bisa nge-bypass URL-nya, kita bisa ya kayak misalnya apa nge-poison DNS-nya. Udah, selamat raya gitu. Itu yang mau saya jelasin. Terus jadi lupa tadi udah sampai mana. Tadi sampai mana gue? Ini. Itu ya. Bu izin nanya Bu. Dika nanya boleh. Kan tadi Ibu bilang web app itu sangat rentan banget ya untuk Mm, diretas gitu-gitu Bu. mm, Terus juga tadi Ibu sempat mention yang SQL injection. mm, mm, Nah, sama bypass URL gitu kan. mm, mm. Gimana Dika? Nah, saya tuh kan ada project lah buat web app gitu. Mm, mm. Nah, pakai SQL. Nah, gimana sih Bu cara biar apa nah? Biar si SQL-nya tuh susah buat diinjeksi sama URL yang susah di bypassnya juga gitu Bu. Paling gampang itu, Dika harus disanitize dulu. Jadi pokoknya problemnya tuh ya. Yang jadi problem tuh dari web app nih ya. Kita punya web app nih. Itu tuh kan berarti kalau web app itu kan nyambungnya, itu kan dia front end kan. Nah, ini kan back end kan. Back end ada siapa? Biasanya di back end ada database kan. Nah, nih SQL nih. Oke. Nah, si web app ini kan biasanya ada yang bisa diakses kan. Kayak misalnya form atau login. Itu perkara tuh. Berarti artinya apa? Paling gampang yang saya bisa jelasin sederhana tuh, kalau misalnya kalian punya form di sini, ini pastiin inputnya tuh dikasih sanitasi gitu. Ada nanti teknik-tekniknya. Jadi maksudnya ngecek. Misalnya kalau dia harus masukin username, ya username. Kalau dia harus masukin tanggal, ya tanggal. Karena kita kan bisa aja, misalnya nge-abuse ya. Ini harus masuknya username. Terus kita nggak ngecek panjangnya berapa, formatnya apa. Nanti kan problem misalnya, paling gampang tuh gitu. Jadi kita masukin aja nih, misalnya copy paste file yang gede banget, masukin ke sini. Nanti kan jadi error tuh. Nah udah gitu, si pesan error ini juga harus kita ambil gitu. Ada deh di nanti coba tanya si AI, please apa aja yang harus gue lakukan supaya website gue nggak vulnerable ya. Tapi ini saya gambarin dulu. Biasanya tuh orang kalau 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 hacker dia akan nyari, gue masukin sesuatu, dia akan ada pesan error nggak? Dari pesan error tuh dia bakal ngecek gitu. Ini sistemnya pakai apa? Oh, lu di backend-nya pakai SQL. Oh, lu pakai PHP. Oke. Oh, lu pakai JavaScript. Oke, gitu. Dia akan ngedik dari form ini gitu. Nah, dia juga bisa dari sini kan? Dia bisa dari apa? Dari apa sih kalau di browser tuh ada buat ngetiknya itu kan dari alamat URL-nya. Itu kan kalau misalnya itu bisa diumpetin sebenarnya. Kalau itu. Dika. Jadi misalnya ya Dika punya server namanya Dika gitu ya. Dika terus misalnya ada alamat misalnya login gitu kan. Nah, login PHP gitu. Nah, itu kan dia tahu ada login PHP nih. Terus dia bisa nyoba-nyoba gitu. Ada nggak ya password PHP gitu atau ada file apa gitu, dia bakal bisa ngeganti-ganti. Saya pernah nge-bypass suatu website. Saya mau beli satu buku, tapi websitenya maunya 2 buku. Saya nggak maunya beli satu karena itu cuma beli buku. Jadi kayak website penerbit tapi yang masih kecil-kecilan. Saya nggak mau beli 2 karena beli 2 ngapain? Mau beli 2 sama buku lain saya nggak mau. Tapi saya pengen check out karena itu punya teman saya bukunya, pengen pengen beli ya support dia. Karena kebayangkan misalnya kan ada card, bisa cek card PHP, terus misalnya ada check out atau payment PHP gitu ya. Nah, itu saya waktu itu ngisi
gue ngisi aja kalau gitu, gue ngisi 2, tapi pas mau check out gue kurangin jumlahnya jadi 1 terus check out, ternyata nggak bisa, ternyata skripnya ngecek lo belinya cuma 1, lo nggak boleh check out. Ya udah, akhirnya saya dari card ini langsung loncat aja ke payment. Ya udah, jadi dia nggak sempat ngejalanin skrip si card ini gitu. Jadi pokoknya ada antara udah masuk keranjang, dicek kan sama skripnya, baru nanti bisa payment kan. Nah itu saya bypass. Nah itu kan dari sini kan berarti. Nah, ada caranya, gimana caranya supaya Oh, itu dari yang ya, jadi jangan sampai orang, dari apa endpoint-nya itu ya. iya, jadi kita tuh bisa ngehack dari sininya, dari ini nih, dari sorry, dari alamat websitenya, dari sininya. Ya kalau kayak ini kan kita nggak tahu nih, cuman tahu misalnya Twitter, sum of the nets of the time, kita kan nggak tahu di directory itu sebenarnya ada file apa lagi kan. Tapi suka ada misalnya muncul gitu, kayak misalnya password.txt, enggak sih ya, tapi apalah, ada PHP misalnya login PHP or something. 1 itu, 2 itu. Jadi 1 hacknya bisa melalui form. 2 hacknya bisa dari si siapa? Link. 3 apa? Kalian pakai ini juga bisa loh. Pakai web inspection. Jadi kalian bisa ngecek ya PHP-nya dia kayak apa, terus pakai cross-site scripting attack. Kita tag scriptnya aja, JavaScript-nya kita tag supaya ngejalanin script kita gitu. Terus dia nge-poison website-nya sendiri supaya script kita dijalanin di website dia, entah mengakses database atau entah apa gitu. Nah, problemnya tuh yang mengerikan gitu ya, biasanya kayak SQL injection ya, Dik ya. Kita SQL injection di sini. Kita tuh bisa masukin script di mana bilang bahwa kalau passwordnya apapun, gue boleh login. Kebayang nggak lo? Dari form ini, form input ini, dia bisa lari ke database yang di backend loh. Jadi dia bisa ngebongkar. Kita bisa ngelist password, bisa nyuri filenya, bisa ngelihat username sama password. Ya, apalagi kalau misalnya ternyata di database-nya passwordnya nggak di hash gitu, misalnya itu tambah apa sih? Tapi kalau misalnya dia bisa ngambil password sama hashnya, bisa di rainbow attack kan, kalau hash. Ya gitu deh. Jadi coba Dika kalau misalnya nanti bikin, nanti coba saya coba riset juga. Ada list saya pernah baca. Itu detail sih, dan tergantung stack-nya juga. Stack-nya mau pakai apa? PHP kah? JavaScript, Saya Node.js, pakai Laravel, Bu. Laravel. Nah, itu tanya PHP tuh. sih, turunan PHP itu. Nah, itu. Tapi pertahanannya tuh yang saya bilang, vulnerable-nya tuh di webnya itu loh. Webnya itu yang paling ngeri. Jadi sanitizing itu penting. Jadi selalu pastikan semua input kita lewat. Jadi kayak kalian kayak jaga penjara gitu. Misalnya ada orang, saya mau nganterin buah buat anak saya. Cek tuh, buah apa Bu? Mangga, pisang. Biasanya kan kalau di penjara tuh harus dibelah loh. Maksudnya dicek itu beneran. Nanti dalamnya kayak waktu itu ibu-ibu nganterin narkoba buat anaknya jualan di lapas gitu. Jadi kita juga harus ngecek. Jadi itu harus strict gitu Dik. Dan itu adalah. Makanya kalau kalian lihat di YouTube atau di mana kan ada kan yang suka nganalisis websitenya, misalnya kita cek yuk websitenya DPR gitu. Ini secure nggak ya? Itu dicoba-coba tuh sama dia, masukin fork, di hack segala macem. Nah makanya kalau saya Berarti gimana Dik? yang paling apa namanya memungkinkan untuk terjadinya peretasan tuh di dua itu ya, yang dari endpoint-nya sama di formnya itu, Bu ya. Iya, apapun yang bisa diakses di dalam website deh. Karena website itu tuh kayak loket. Jadi kalau misalnya kalian punya toko nih, terus ada cash register, ada duit di situ. Kayak mesin ATM deh. Mesin ATM kan bisa diakses semua orang kan. Makanya ada yang pengen ngedongkel segala macam, ada yang masang card apa yang card yang bisa ngeduplikat apa
alat yang bisa ngebaca kartu. Itu karena ATM tuh open gitu. Nah, website tuh open gitu juga. Jadi orang tuh dengan segala cara bisa ngebongkar aja gitu. Begitu ya. Nanti saya minggu depan cerita lagi nih, masih banyak nih ceritanya. Cuman intinya itu. Jadi coba ya kita abis ini kita absen ya. Saya coba ya. Give give me a detailed instructions to make a secure front end and back end implementation with a web application that will tadi saya bilang URL sama URL apa apa sih? tuh? Offset URL scripting, XSS. URL bypass ya. sama klik kanan paling atas tuh apa? Inspection. Inspection. Ini ya. Coba ya. Kita lihatnya secara umum. Nah, Apa? iya Bu, saya di form itu udah pakai yang CSRF tuh. Kalau misalkan tadi di atas kan ada disuruh pakai SCRF apa? CRF, ini. cross-site. Ya. Nah, saya pakai itu tuh di form biasanya. Semua form saya pakai itu sebelumnya. Ya. Nah, terus kan form ya. Terus kayak query ya. Query juga bahaya tuh. Kayak query misalnya kita ngejalanin SQL yang tadi saya bilang. Misalnya ngemasukin, dia bentuknya tuh aneh. Sehingga kalau dijalanin tuh langsung select ke database, langsung ngejalanin, langsung nge-approve password manapun itu bisa. Terus dari cookies, kita bisa nyuri cookies tahu. Kebayang nggak? Jadi gini, misalnya, saya udah login ke Gracias, ada cookies saya. Cookies saya bisa dicuri sama kalian gitu. Jadi kalau kalian punya cookies saya itu kan session key ya. Itu seakan-akan kalian udah login ke Gracias saya tapi tanpa login. Jadi kalian nggak tahu username, password, sama nggak tahu kode yang biasa di SMS itu nggak tahu. Tapi kalian tahu cookies yang pas saat udah di dalam. Kebayang nggak sih? Jadi gimana ya caranya? Kalau secara fisik susah sih, nggak mungkin kan orangnya harus lewat. Gitu, jadi cookies juga bahaya. Udahlah segala macem gitu. Jadi, Bu, berarti cookies tuh ini Bu, session loginnya buat iya. cookies tuh. Jadi asumsinya tuh orang akan dapat cookies setelah dia login gitu. Nah, Tapi kalau misalnya kita masuknya nge-bypass kayak misalnya orangnya lupa login, terus dia cookiesnya masih ada di browser kita. Lah, terus kita pakai cookiesnya dia. Kan itu seakan-akan kita udah login. Padahal itu orangnya udah bukan dia gitu. Karena nggak ada yang authenticate kan. Ini cookies sama orang fisik yang di belakang komputer ini nggak ada authentication kan. Jadi ya siapa aja bisa masuk gitu. Oke. Lihatin deh, ini juga ada ya kayak misalnya kita punya namanya JSX ini ngecek sanitize-nya tuh di JavaScript ada macam-macam nih, emang harus dicoba. Ini baru front end. Nah, ini sebenarnya kurang detail kalau kalian mau coba pakai. Kalian punya ini nggak? Aduh, apa sih? Kalau di Kamsis tuh website yang kita pakai buat abuse itu tuh latihan di situ tuh. Nah kayak gini juga SQL-nya juga harus secure. Jadi gimana caranya dia jangan menjalankan script sembarangan gitu. Dia cek dulu. Terus kalau ada script yang kira-kira aneh, jangan pernah di-run. Nah, itu harus kita yang rajin. Nah, itu emang susah. Ya itulah macam-macam dan itu stack-nya beda lagi loh. Ya kalau tadi misalnya pakai
PHP sama apa Node.js atau pakai Laravel itu ya beda lagi, hardeningnya kan beda. Nah itu kan beda kan nih. Terus jangan salah loh, kalian suka API, tahu API itu bisa dipakai buat ngehack juga loh. Karena di API itu ada channel yang bisa akses ke akun kita. Saya pernah kena hack Twitternya karena saya pernah pakai public API untuk nge-crawl data. Nah, saya pakai API itu kan suka ada kode API-nya kan. Itu nggak saya ganti. Nah, jadi si orang itu dia bisa pakai Twitter saya dan dia bisa ngehack masuk ke Twitter, ganti passwordnya dan lain sebagainya gitu. Jadi API, jadi setiap sendi ya, setiap channel, sendi, data itu bisa dihack. Makanya Pak Purbaya bilang kan, hacker tuh makin jago tuh makin gak jelas sekolahnya. Sebenarnya menurut saya bukan gitu sih. Menurut saya gini, gak ada kurikulum yang cukup dalam untuk menjadikan orang seorang hacker gitu. Karena misalnya kalian katakan nih sekolah ya di tell you, oh gue pengen jadi kamsis jagoan security nih. Nah itu kalian nggak bisa 5 tahun belajarnya, harus bisa 5 tahun tapi nggak bisa cuma di kampus. Jadi selain itu harus harus belajar di luar juga, misalnya ikutan, harus ngoprek, harus nyoba, harus bikin. Karena kurikulum 5 tahun itu yang ada secara general tuh nggak akan bisa jadi hacker jago, harus extra hard, extra long miles lagi. Jadi kalau Dika bikin website, ya itu mumpung ada AI, suruh dia bantuin cari ini. Kalau gue pakai stack ini, apa biar gue secure? Ketek-ketek yang ada apa aja, gimana caranya gitu. Kalau zaman saya dulu mah dicobain dari textbook. Nanti kalau udah kena hack baru tahu, oh ternyata gitu nggak bisa ya. Kalau sekarang kan bisa nanya AI misalnya, nah kalau gue bikin kayak gini, kira-kira gue masih vulnerable nggak? Oh masih, lu coba bisa di hardening sebelah sini misalnya gitu. Nanti kalian misalnya nih, udah nih secure nih, website udah secure, aplikasinya web app udah secure, backend udah secure, terus nanti API-nya taunya yang lemah. Atau misalnya ternyata ada password yang masih admin, misalnya routernya, nah dihack dari situ. Gitu aja deh pokoknya. Berarti yang SSL certification tuh berpengaruh nggak sih Bu sebenarnya yang Berpengaruh dong HTTP SSL. Ya, SSL itu kan, berpengaruh? iya, itu kan protokol yang memang dipakai. Itu di level layer berapa ya SSL? Di layer itu berarti komunikasi di layer itu tuh di-encrypt sama dia gitu. Cuman Oh misalnya nih ya, misalnya nih di network di semua ini kan ada layer, ada protokol kan. Tapi kan semua iya. tujuannya dipakai kan. Itu sama aja misalnya Dika punya rumah. Semua dikunci, tapi jendela atas nggak dikunci ya udah gitu. Semua dikunci tapi nggak ada atapnya gitu. Ya udah. Jadi kalau misalnya semua ini sudah secure, ternyata ada yang diimplementasi dengan protokol yang lemah. Misalnya harusnya pakai, misal ya, misalnya harusnya pakai WPA 2, dia pakainya WEP gitu misalnya. Ada satu aja gitu ya, akses point yang lemah, ya dari situ dia bisa ngetek dari situ. Atau misalnya kita punya jaringan perbankan nih, atau puskesmas deh, atau rumah sakit. Udah aman nih networknya, tapi ada satu komputer yang masih Windows 7. Kalian suka denger nggak katanya Windows 7 tuh katanya nggak sampai semenit juga ngehacknya gampang. Ya udah itu serumah sakit bakal kena hack dari si Windows 7 itu gitu karena dia masuk ke network. Jadi kita hack aja dari yang paling lemah merambat ke yang enggak. Jadi susah security tuh tinggal gini aja. Lu tahu duluan apa lu dibobolin sama orang duluan gitu. Jadi kalau hacker lebih pinter dia tahu itu ternyata tanggal situ masuknya ke pintu kamar yang ini, di situ nggak pernah dikunci. Ah, gue masuk dari situ gitu. Ya ini untuk kalian ngebayangin aja sih. Menurut saya semua mata kuliah ya kayak operating system, komputer, kodkom misalnya kompresi data, networking, kamjar, itu sebenarnya yang terpenting tuh security-nya. Jadi secara teknikal kalian harus tahu, tapi implementasinya itu arahnya ke security begitu. Ya. Nanti deh, aduh kok saya jadi lupa ya. Ya, nanti saya kasih pembekalan lagi minggu depan. Kita absen, ambil absen. Kalau mau ada yang nanya boleh.
begitu ya. Jadi the most important thing itu ya bagian security dan itu nggak habis-habis. Kayak misalnya kalian HTTP sama HTTPS lebih secure mana ya? HTTPS lah, karena dia ada sessionnya, ada encryptionnya. Kalau nggak dicek ya, hmm, udah ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sukses di Kak. Ya, sama-sama. Kita absen dulu. Mana nih? Tunggu. Ah, pakai framework boleh. Framework boleh, Jose. Tapi cek deh, setiap framework tuh dia aman nggak? Ada. Kalian suka ngikutin ini nggak? Aduh, jadi lupa. Kan setiap software framework itu kan ada ya kayak Cloudflare deh, atau kayak JNDI deh, atau apa itu kan selalu ada yang laporin misalnya nggak secure itu kan ada laporannya. Itu kita cek di sana gitu. Gimana sih? Dokumen, sorry. Tunggu ya. Boleh ya, bentar ya. Ntar saya mumpung masih ingat. Ntar saya cek dulu. Security documents. Oh, apa ya? Lupa tapi. Security documents. Oh, what is the name of, aduh lupa. CVE Bu, CVE. CV. Bukan CV gini, gimana sih nulisnya CV? Lah, CVI. Iya Bu gitu Bu. Tadi siapa, CVE. siapa yang bilang tadi pintar? Abdul Hakam Bu. Abdul, ya. Mana tapi CV ini ya? Ih, Nah, Abdul pinter banget. iya Abdul pinter. Nggak kuat. Nah, nih kayak gini. Lihat nih. Misalnya kalian mau ngecek SQL injection tuh ada di mana aja gitu ya. Nanti dia akan ngasih tahu gitu apa yang dicurigai. Jadi kalau framework, Jose juga cari dia ada di mana gitu. Coba misalnya ya. Apa misalnya kali aja ada JNDI atau Cloudflare ada nggak misalnya? Nggak ada. Atau apalah gitu ya. XSS. Tuh, siapa aja nih gitu. Misalnya yang ini. Dia tuh ada di ya, ulangin dulu. Ini geser dulu. Nih. Katakan misalnya, oh ini ternyata ada di Quick HCMS misalnya gitu. Dia ada website bla 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 bla. Ini errornya di sini. Jadi kalau saya kalian punya framework atau punya apa, cari aja di situ. Dia lemah terhadap suatu attack tertentu nggak gitu. Di CVI bener, aduh Abdul pinter deh. Terus kehilangan catatan yang kayak gila gitu ya. Common vulnerability and exposure gitu. Terus kita bisa nge-report juga, misalnya, kok ini nggak secure ya, laporin aja ke situ. Oke, Demas mana Demas? Hadir Bu. Demas ada. Elsia mana Elsia? Ada Ibu ada. Oh Elsa, Kiki sama Tania. Amanta Bondan? Hadir Bu. Oke, wih damai sekali sepi dia. Diva Seha? Hadir Bu. Siap. Pramdani Rizky? Nggak ada. Naufal? Hadir Bu. Oke. Chandra? Hadir Bu. Chandra ada. Labib? Hadir Bu. Oke. Ika Widyaningsih? Hadir Bu. Tip. Ihsanur Alamsah? Dika Setia? Dika ada. Andoni? Saya Pramdani masuk Bu. Pramdani dari mana? Ihsan mana ada? Nggak ada. Andoni? Hadir Bu, hadir Bu. Oke. Muhammad Ataya? Ataya. Bu. Oke. Awang? Hadir Bu. Oke. Ih, lemas Awang. Aminul? Hadir Bu. Oke. Graha Kristo? Gerak Kristo hadir Bu.
Kok banyakan banget ya itu? Jose ada ya? Muhammad Fahril? Fahril? Gak ada. Hadir Bu, hadir. Oh, ada. Wina mana Wina? Hadir Ibu. Wina ada. Raizu mana Raizu? Raizu. Gak ada. Fauzan? Hadir Bu. Oke, Fauzan ada. Anindita Ivana? Hadir Ibu. Oke. Rizky Faisal? Hafiz Rizik? Hadir Bu, hadir. Oke. Fazel Haq? Hadir Bu, hadir. Oke. Ripki? Hadir Bu. Oke. Nararia Effendi? Hadir Bu. Oke. Hanif Saputro? Hadir Bu. Wafadli Wafi? Nggak ada. Tania Sari? Hadir Bu. Oh, Fadli Hadir ada. Ibu. Tania ada. Ahmad Farhan? Hadir. Oke. Soeh? Nggak ada. Hadir Raf- Bu. Oh, Soeh ada. Rafki mana? Hadir Bu. Alright. Andi Muhammad Abid? Nggak ada. Bu. Andi ada deh. Austin? Hadir Bu, Austin hadir Bu. ada. Oke. Abdul, Cia Abdul. Hadir Bu. Oke. Taufik Hidayat? Hadir Bu. Ada. Hafiz? Itu lagi. Hadir Bu. Oke. Kiki? Hadir Ibu. Oke. Udah nih. Bu Iksan hadir Bu. Ihsan mana? Nggak ada Ihsan. Ini. Ya. Iya, 31 ya. Hadir berapa? 37 ada yang rame-ramean ya. Udah nih, berarti yang ada Raizu sama Rizky ya. Oke. Minggu depan lanjut lagi. Nanti PR menyusul di classroom kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih yang sudah bertanya. Thank you all. Terima kasih Bu. Masih Bu. Next week. Bu, Makasih ya. makasih ya. Makasih Bu, ya. makasih. Iya, dadah. Terima kasih Bu. Dadah. Dadah.